Rasil TV, untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibancar luaskan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis Cibubur Bekasi. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tausiah Sore secara live langsung dari Radio Silaturahim edisi hari ini di hari Selasa 20 November 2018 bersama narasumber kita Ustadz Wahyudi KS. Di hari ini pula kita memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan dan akhwat, saya Abi Agus ditemani rekan-rekan para pejuang dakwah. Ada Atep di kameramen, switcher Rasil Visual, dan juga Ahmad Panji yang berada di operator radio, serta kerabat kerja pejuang dakwah yang ada di Semarang, Sukabumi, dan juga di Batam. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas tema yang diambil dalam kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah, bab Adabul Janais, tentang adab ketika kematian. Baik, kita sapa terlebih dahulu Ustadz Wahyudi KS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Baiklah ikhwan dan akhwat, seperti biasa nanti kami undang Anda untuk memberikan pertanyaan di line telepon 0218451512, SMS dan juga WhatsApp di 081119999720. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina wat tabi'ihim wa jami'il mu'minin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan dan akhwat pemirsa Rasil Visual dan pendengar Radio Silaturahim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas karunia Allah Subhanahu wa taala, atas izin serta pertolongannya semata, kita bisa berjumpa kembali di acara Tausiah Sore yang hari ini masih kita membahas tentang Adabul Janaiz, ya, diambil dari kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada. Dan dalam hal ini pada pertemuan yang lalu, yaitu Al-Qismul Awal, kita sudah membahas tentang adab menghadapi orang sakit, ya. Jadi dalam sebelumnya yaitu adab untuk menjelang kematian. Nah, ini sebelum atau menjelang kematian. Sekarang disebutkan adabul ingdal maut, ya. Adabul ingdal maut artinya adab ketika kematian. Banyak di antara manusia atau di antara kaum muslimin yang tidak paham atau tidak tahu apa saja adab yang harus dilakukan ketika kematian sudah menjelang. Dan baik bagi mereka yang hadir menyaksikan orang yang
akan meninggal, atau mereka yang meninggal sendiri, artinya secara secara zahir dirinya sendiri yang akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus dilakukan? Nah, dalam hal ini Syekh Abdul Aziz bin Fatih As-Said Nada menyebutkan al-adabul awal, adab yang pertama itu loh as-sabru inda sodmatil ula, ya. Jadi as-sabru inda sodmatil ula, bahwa adab yang pertama adalah sabar ketika awal terjadinya musibah tersebut. Jadi disebut sabar itu kalau dia mampu bertahan, mampu mengendalikan diri, mampu tidak sampai melanggar ketentuan syariat, ya, ketika mendapatkan ujian yang pertama kalinya. Jadi kalau seorang menyaksikan keluarnya ruh dari jasad maupun mendengar kabar kematian orang yang dekat dengannya, maka kita wajib, ya, atasnya bersabar, ya, kemudian mengharapkan pahala dan beristirja, yaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini ketika awal terjadinya musibah. Misalkan orang tua kita, orang-orang yang kita cintai meninggal, maka saat itulah sobat itu akan nampak pada dirinya ketika pertama kali mendapatkan berita tentang musibah itu. Sebab ada kalanya orang-orang lupa. Sebagian orang kadang begitu mendengar cerita musibah, maka melakukan kebiasaan jahiliyah. Antara lain apa? Misalkan dengan mencakar muka, ya, merobek-robek baju. Nah, kemudian menampar-nampar pipi, bahkan sampai kadang ada yang melukai dirinya. Nah, inilah perbuatan jahiliyah. Kemudian setelah tersadar, dia dapat menguasai dirinya, baru ia berkata, segala puji bagi Allah, ya. Segala puji bagi Allah yang dan saya bersabar atas takdir. Ya Allah, ilhamkan kepadaku, ilhamkan kepada kami kesabaran. Tapi sesudahnya, sudah berlalu beberapa hari atau beberapa saat. Nah, padahal yang dimaksud dengan sobar itu adalah innamas sabru inda sodmatil ula. Demikian Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1283 dan riwayat Muslim nomor 926 dari Anas bin Malik. Jadi sabar itu sesungguhnya adalah orang yang ketika dapat musibah dia bisa mengendalikan diri, stabil, ya, tidak sampai meratapi, tidak sampai apalagi sampai melukai diri, mencakar muka, menampar pipi, ya, kemudian mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan berbagai hal keburukan yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang mukmin. Nah, ini yang pertama. Jadi al-adabul awal itu as-sabru inda sodmatil ula. Sabar ketika mendapatkan ujian pertama kalinya atau pada awal terjadinya musibah. Kemudian yang kedua, al-adabus tsani taghmidu ainai mayit, ya, artinya memejamkan mata mayit. Jadi disebutkan di sini wazalika ba'da khurujir ruh minal jasad. Nah, jadi ketika seorang memejamkan mata itu adalah ketika setelah keluarnya ruh dari jasad. Nah, keluarnya ruh dari jasad ini sangat berbeda-beda, ya, para ikhwan. Kalau kita sering menyaksikan orang yang meninggal, itu ada orang yang merasa kesulitan sama sekali, ya, sampai sulit banget gitu, ya. Ada juga yang begitu mudahnya melepasnya. Ada yang diiringi dengan senyum, ada yang diiringi dengan teriakan, ada yang diiringi dengan tangisan, ya, dan berbagai hal. Lalu kemudian ruhnya itu sendiri ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, ada yang ke atas. Itu semua adalah merupakan sebagai pertanda atas amalnya masing-masing. Bahwasanya disunahkan, ya, bagi yang hadir, Rasulullah SAW menentukan, ya, bagi yang hadir hendaklah kita memejamkan mata mayit, ya, karena Rasulullah SAW pernah melakukan hal tersebut dan beliau bersabda, idza hadartum mautakum, apabila kalian hadir, ya, dalam kematian seorang di antara kalian, fa'agmidul basar, ya, maka pejamkanlah matanya. Jadi diusap, pejamkan matanya, ya, fa innal basara
yatma'ur ruh. Nah, karena sesungguhnya pandangan itu mengikuti ruh. Nah, jadi ada yang kadang-kadang matanya melirik ke kanan, gitu. Ada yang matanya melirik ke kiri, ada juga yang matanya melihat ke atas. Ya, itu semuanya karena mengikuti perginya ruh dari jasadnya. Ini hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim, dan Ad-Dahabi mensahihkan hadis ini, tertulis juga dalam kitab Sahihul Jami nomor 492. Nah, ini yang kedua ya. Jadi jangan sampai kita membiarkan seorang jenazah atau yang sudah meninggal dalam keadaan matanya terbelalak. Ya, kita harus terus mengusapnya ketika itu pula, dan insya Allah itu dimudahkan, Allah akan bisa tertutup. Nah, kemudian yang ketiga, ya, al-adabus salis, ala yuqalu indal mayiti illa khair, illal khair. Ya. Jadi Nabi bersabda bahwasanya tidaklah mengucapkan kata-kata di si mayit kecuali kebaikan. Nah, demikian dalam adab yang ketiga ini. Bahwa karena Rasulullah SAW menyuruhnya demikian. Jadi seorang yang menyaksikan sakaratul maut, mengurus jenazah atau menguburkannya, tidaklah boleh ia meratapi mayit itu. Ya, mendoakan diri dan keluarganya dengan kecelakaan, ya, dan kebinasaan, mendoakan kehancuran negerinya atau semisalnya. Janganlah ia mengucapkan, misalkan begini contoh, wah, hancurlah hidupku setelah engkau tiada, hancurlah keluargaku setelah engkau tiada, ya, hancurlah urusan ini setelah engkau tiada. Nah, ini tidak boleh. Ya. Jadi kepada mayit seolah-olah memaki-maki atau mencela kepada mayit, dan dia merasakan penyesalan luar biasa, sehingga seolah-olah orang ini dianggap sebagai menjadi sandaran atau menjadi pemicu datangnya bencana yang lebih hebat gitu. Nah, ini tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, idza hadartumul mayita faqulu khairan. Ya, jika kalian menghadiri mayit, ya, faqulu khairan, maka hendaklah mengucapkan sesuatu, ya, yang baik-baik. Nah, fa innal malaikata, karena sungguhnya malaikat yu'amminuna, akan mengaminkan tuh ala ma yaqulun, apa-apa yang mereka ucapkan. Ala ma taqulun, apa-apa yang kalian ucapkan. Jadi malaikat itu kan mengaminkan. Kalau kita misalkan menyatakan buruk, akan menjadi buruk. Maka hendaknya kita hati-hati dalam hal ini, tidak boleh kita melakukan ungkapan celaan-celaan atau merupakan sebagai laknat atau menunjukkan celaka lah, hancurlah daerah ini setelah tidak ada dia. Nah, saya nggak bisa bayangkan setelah ini pasti akan terjadi kecelakaan atau kan dan sebagainya. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya. Jadi yang tidak boleh demikian. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan ma asoba mi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Jadi tidaklah menimpa suatu musibah kepada dirimu dan di muka bumi ini illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz sebelum kejadiannya. Jadi sebelum kejadian sudah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa musibah itu akan terjadi. Nah, kemudian yang al-adabur rabi, ya. Nah, adabur rabi ini zawazul buka, ya. Artinya bolehnya menangis, ya. Min ghairi niyahah, tanpa disertai niyahah atau ratapan. Ya, di sini disebutkan bahwa boleh seorang menangis dengan meneteskan air mata, ya, tanpa meraung-raung atau bersuara keras setelah keluarnya ruh. Ya, itu dibolehkan. Rasulullah SAW bersabda, ya, dan Rasulullah SAW meneteskan air mata saat kematian seorang cucu beliau. Ya, lalu kemudian beliau bersabda, hadhihi rahmatun ja'alahullahu fi qulubi ibadihi. Ya. Wah, ini adalah rahmat yang Allah ciptakan di dalam hati para hambanya. Ya. Wa innama, dan sesungguhnya hanya saja, yarhamullahu min ibadihir ruhama. Sesungguhnya Allah merahmati para hambanya
yang penyayang. Tuh. Jadi sebagai bukti kasih sayang seorang antara lain justru meneteskan air mata ketika seorang meninggal, orang yang kita cintai, orang yang kita hormati, orang yang kita jadikan sebagai guru misalkan atau orang tua kita meneteskan air mata, itu sesuatu yang wajar, ya, tidak dilarang. Silakan saja kalau. Ya, justru kalau misalkan tiba-tiba begitu ada yang meninggal kita ketawa malah aneh, gitu ya. Malah dianggap sebagai orang yang tidak waras nanti. Nah, demikian juga beliau menangisi Sa'ad bin Ubadah. Sebagaimana disebutkan pada adab ketiga bagian pertama, Nabi juga menangis ketika putra beliau. Ya, jadi beliau pernah menyaksikan Sa'ad bin Ubadah dalam keadaan sakit, beliau menangis. Nah, demikian pula ketika beliau ditinggal oleh putranya beliau, yaitu Ibrahim. Ketika dibawa ke hadapan beliau sementara sedang sakaratul maut, ya, maka beliau tidak tahan, berlinanglah air matanya dengan kesedihan karena rasa sayang kepada Ibrahim putranya. Maka kemudian Nabi bersabda begini, innal aina tadma'u, ya, wal qalba yahzanu. Jadi sungguhnya mata berlinang, wal qalba yahzan, dan wal qalba yahzanu, dan hati bersedih. Wala taqulu illa ma yarda rabbuna. Ya. Jadi dan kami tidaklah mengucapkan sesuatu melainkan yang Allah ridhoi. Itu. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Ya. Sesungguhnya kami bersedih atas kepergianmu wahai Ibrahim. Oh, Masya Allah, ya. Jadi Rasulullah SAW sambil menggendongnya, kemudian melihat sakaratul mautnya Ibrahim, putra beliau mengungkapkan demikian. Ini tertulis dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1303. Dan dalam riwayat Muslim nomor 2315 dengan lafaz yang hampir sama. Nah, itu yang keempat, ya. Yaitu bolehnya menangis dengan tanpa ratapan, dengan tanpa niyaha, yaitu meratap-ratap. Jadi kalau misalkan nangis, wah saya tidak suka, saya jangan kau tinggalkan aku ya Ibrahim, misalkan ini sampai nangis-nangis, sampai mencakar-cakar wajah, bahkan sampai melukai tubuh, itu ya perbuatan jahiliyah, ya, yang tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian al-adabul khamis, ya. Al-adabul khamis, adab yang kelima itu idharul hazni indal musibati. Jadi menampakkan kesedihan ketika tertimpa musibah. Jadi tidak dilarang kita menampakkan kesedihan, ya, tanpa diiringi kemarahan dan perilaku yang diharamkan oleh Allah SWT. Jadi tapi kita hendaknya, ya, terlihat kesedihan pada wajah seorang saat meninggalnya mayit. Ketika misalkan ada teman kita ditinggalkan oleh orang tuanya, kita ikut bersedih, boleh, ya, bersedih. Malah kalau kita sebaliknya tertawa gitu, malah diragukan kepeduliannya. Nah, jadi sesungguhnya Nabi SAW ketika mendengar berita terbunuhnya para sahabat pada perang Mu'tah, beliau duduk dan terlihat kesedihan pada raut mukanya. Pada saat perang Mu'tah itu kan tokoh-tokoh besar meninggal, ya, antara lain Zaid bin Haritsah sebagai putra angkat beliau. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib sebagai sepupu beliau. Kemudian Abdullah bin Rawahah, ya, salah satu sahabat besar beliau juga. Maka beliau merasakan sedih luar biasa ditinggalkan oleh 3 komandan saat itu. Jadi amat tidak layaklah kalau seorang ketika mendatangi keluarga mayit, malah menyaksikan jenazah, dia mendengar kabar kematian lalu ia tertawa, misalkan tersenyum, atau gurau, misalnya bersenda gurau, atau bahkan mungkin bicarakan yang lain. Ada kan gitu. Saya sering kali menemukan saat misalkan di tengah-tengah rumah duka gitu, ya, dia masih sempat-sempatnya bicara bisnis, coba. Itu, Masya Allah. Bukannya menghayati, mempelajari, merenungkan, mengambil ibrah, bukan, malah bicara bisnis. Gimana nih order gini? Waduh, Masya Allah. Bahkan setelah itu sampai ke kuburan, di kuburan pun masih juga seperti itu. Wah, kadang ada transaksi malah di kuburan. Padahal di saat menyaksikan jenazah mau dikuburkan. Nah, hal semacam ini yang jelas tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang mukmin karena Rasulullah SAW melarangnya. Kemudian yang keenam, al-adabus sadis, itu
haram menunjukkan rasa jengkel, ya. Ya. Tahrim mazahir suhtin. Jadi haram menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Ya. Jadi melarang niyahat bertemu mayit dan semisalnya. Ya, jadi Rasul sampai bilang begini. Ya kita kan ada begini. Ada orang yang itu meninggal karena ia merasa ini tulang punggung keluarga. Sampai akhirnya dia merasa jengkel, merasa kesal gitu. Wah, sampai kok pokoknya memukul-mukul tubuh sampai jerit-jerit gitu ya. Nah, ini Nabi SAW mengatakan laisa minna, tuh. Tidak termasuk golongan kami. Siapa? Man latomal hudun, ya. Man latomal hududa, yaitu orang yang menampar pipi. Wasyaqal juyuba, merobek baju atau saku, ya, dirobek gitu ya. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. So, jadi tadi seperti Bapak, bagaimana Bapak nanti saya Bapak, tanpa Bapak saya jadi begini, wah terus. Nah, jadi seolah-olah tidak percaya lagi, tidak iman lagi kepada Allah SWT. Jadi soal disandarkan kepadanya. Padahal toh tidak akan berubah kan keadaan walaupun demikian. Nah, ini yang diingatkan oleh Rasulullah SAW, tidak boleh dan itu tidak termasuk golongan Rasulullah SAW. Artinya tidaklah pantas seorang mukmin melakukan demikian, karena itu perbuatan jahiliyah. Termasuk dalam hal ini adalah mencukur rambut ketika tertimpa musibah. Dalam sebuah hadis ada disebutkan Nabi bersabda, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'a minas saliqah. Ya, bahwa Rasulullah SAW itu adalah bari'a, berlepas diri, minas saliqah, dari as-saliqah. Siapa tuh as-saliqah? As-saliqah itu wanita yang meninggikan suara ketika menangis. Teriak-teriak sampai histeris misalkan ya. Nah, Rasul berlepas diri. Wal halikoh, dan halikoh itu wanita yang mencukur rambut, digundulin karena frustasi. Nah, itu dapat musibah, dia frustasi digundulin misalkan, atau dipotong sampai sependek mungkin. Nah, ini. Atau wasakoh, ya. Asakoh adalah wanita yang merobek-robek baju. Nah, ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Jadi hukumnya dalam ini Syekh Abdul Aziz menyebutkan tahrimu, ya, tahrimul mazahir suht wal jaza. Nah, artinya diharamkan atau menunjukkan rasa jengkel dan kesal. Itu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itulah sebagai mukadimah dalam kesempatan sore hari ini. Intinya bahwasanya sudah 6 kami sampaikan tentang adab menjelang kematian. Jadi kalau kemarin adab sebelum kematian, jadi sedang dalam keadaan sakit, ya. Ini sekarang adab menjelang kematian. Jadi sudah dekat ke kematian. Di saat-saat kematian atau di saat sakaratul maut. Nah, nanti terus akan berlanjut adab-adab ini sesuai dengan urutannya, insyaallah. Demikian. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ikhwan dan akhwat, demikian tadi mukadimah yang disampaikan oleh Ustadz Wahidi KS, yang disampaikan selama kurang lebih 30 menit. Dan apa yang beliau sampaikan ini masih berkaitan dengan adabul janaiz, yaitu jelang kematian. Jadi bagi Anda ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya, kami persilahkan nanti di sesi yang kedua di line telepon 021845 1512, SMS dan juga WhatsApp di 081119999720. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami masih di Radio Silaturahim untuk Islam yang satu.
saja silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini dalam kajian kita, kajian kitab Mausu'atu Adabil Islamiyah, bab Adabul Janais, adab ketika kematian. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk Ustadz di nomor kami 081119997720. Namun ditahan dulu ya Bapak dan Ibu, karena Ustadz akan memberikan pengantarnya kembali dalam tema kita di sore hari ini, adab ketika kematian. Tafadhol Ya. Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kita lanjutkan dulu kepada, ada tinggal 4 poin lagi ya. Karena semuanya ada 10 poin dalam tema ini. Itu tema Jadi tadi 6 ya. ya baru 6. Kurang 4. Jadi yang ketujuh adalah al-adabus sabi', itu ada muniyah alal mayit. Ya. Jadi tidak melakukan niyahah atau meratapi terhadap mayit. Ya. Jadi meratapi mayit atau niyahah itu termasuk perbuatan dosa besar. Ya. Dan bahkan termasuk adat jahiliyah yang banyak dilakukan oleh manusia hari ini karena keawaman mereka. Itu, karena ketidaktahuan. Ya, bahkan kadang-kadang ratapan ini kadang dapat menyebabkan diazabnya orang yang telah meninggal. Tuh, masya Allah. Kadang sampai orang jenazah sudah jelas terbujur di depannya, itu meraung-meraung dipegang-pegangin atau gimana pokoknya sampai nangis-nangis teriak-teriak gitu. Nah itu yang tidak dibolehkan. Nabi bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Tuh. Barang siapa yang diratapi, niscaya ia akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Tuh, masya Allah. Makanya sebagai bentuk kasih sayang kita pada orang tua, kepada guru, kepada saudara, atau siapa saja yang kita cintai, maka hendaklah menjaga diri nama ini. Justru kalau kita menangisinya dengan meratapinya, maka itu justru bukan sayang namanya. Justru kita ikut memberikan azab kepada si mayit. Tuh, ya, ini dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1291 dan Muslim nomor 933 dari Al-Mughirah. Ya, jadi Nabi bersabda, "Man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi." Jadi barang siapa yang diratapi, niscaya akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Ini terjadi kadang bila mayit lalai mewasiatkan kepada keluarganya. Jadi kita selaku orang yang misalkan sakit, sudah menjelang kematian, segera wasiat. Termasuk ini, jangan diratapi. Ya. Kalau sekedar ditangisi dengan biasa wajar ya, meneteskan air mata, misalkan ya sesegukan gitu, wajar lah gitu. Tapi kalau sampai teriak-teriak histeris, wah bahkan sampai si mayit digoyang-goyang gitu ya. Nah itu yang tidak dibolehkan. Ya, masya Allah. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, al-adabus samin, itu adabun na'i. Adabun na'i artinya menyiarkan kematian. Nah, ini maksudnya adalah dengan mengumumkan secara terbuka, ya, di mana-mana gitu, diumumkan. Ini yang dalam hal ini Nabi melarang ya an-na'yu itu termasuk dalam disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi serta Ibnu Majah. Disebutkan bahwa Nabi melarang an-na'yu, ya, yaitu menceritakan atau memberitakan secara terbuka besar-besaran gitu. Nah, tapi kalau misalkan mengabarkan kepada keluarga, mengabarkan kepada orang-orang terdekat gitu ya, itu masih dibolehkan. Ya, dibolehkan. Yang tidak boleh adalah diumumkan secara terang-terangan, yang ini berdasarkan hadis ini. Ya, berdasarkan hadis tadi dari Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah, dan ia berkata hadisnya hasan sahih. Dalam kitab Fathul Bari juga dihasankan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitab Fathul Bari. Nah, jadi boleh kalau misalkan mengumumkan hanya terbatas gitu. Tetapi kalau misalkan disebar luas sampai sebanyak-banyaknya, ya ini tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, kemudian Nabi juga mengabarkan ketika kematian Zaid, kematian Ja'far dan Abdullah bin Rawahah tadi dalam perang Mu'tah, tapi beliau mengabarkan cukup orang yang di sekitarnya disampaikan meninggal gitu.
Kemudian semuanya dimohon untuk mendoakan yang memohonkan ampun. Fastaghfiru lahu. Mohonkanlah ampun baginya. Tuh. Yang Nabi memerintahkan demikian. Itu yang ke-8. Yang ke-9 adalah boleh membuka penutup wajah. Ya. Ini al-adabu tasi' ya. Jadi jawaju kasfi wajhil mayit wa taqbilu. Artinya boleh membuka penutup wajah mayit dan menciumnya. Nah, jadi boleh mencium mayit bagi siapapun yang menginginkan, tapi dengan catatan yang mahram tentu. Kalau bukan mahram tetap tidak boleh, walaupun itu sudah jadi mayit, ya hukumnya tetap ada gitu. Ini bukan mahram, misalkan, wah saya ketika hidupnya saya seneng sekali gitu ya mendengarkan ceramahnya ini ustadz ini gitu. Begitu meninggal sini saya ingin mencium ustadz, nggak boleh tetap ya kalau bukan mahram gitu. Misalkan perempuan ibu-ibu mencium gurunya tidak boleh ya. Jadi ini hanya untuk mereka yang mahramnya atau bagi yang sejenis, dalam artian sama-sama baik laki-laki pada laki-laki, perempuan pada perempuan. Nah, dibolehkan membuka kain penutup wajah mayit, kemudian melihatnya dan menciumnya. Seperti halnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sempat membuka kain penutup wajah Rasulullah SAW dan kemudian beliau menciumnya, mencium Rasulullah ya dalam keadaan beliau sudah menjadi jenazah. Dan kemudian Abu Bakar berkata, ayah dan ibuku menjadi tebusannya. Engkau sungguh baik ketika hidup dan ketika mati. Oh, Masya Allah ya. Jadi Abu Bakar pernah menyatakan demikian. Bi abi anta wa ummi ya. Tibta hayyan wa maitan ya. Jadi artinya engkau baik ya. Rasulullah SAW taib, zayyid atau dalam keadaan khair. Rasulullah itu dalam keadaan hidup dan matinya. Demikian pula Jabir sempat juga membuka wajah ayahnya, yaitu Abdullah, Jabir bin Abdullah. Ya. Jabir pernah membuka wajah ayahnya setelah meninggal dan Nabi tidak melarangnya. Jadi dibuka kemudian dicium, itu dibolehkan. Ya. Kemudian yang terakhir dalam bab ini al-adabul asyir, ya. Itu ihtisabul aulad allazina yamutuna sigoron. Ya. Jadi mengharapkan pahala atas kematian anak yang masih kecil. Nah, jadi hendaknya seorang mengharapkan pahala, kadang kan ada yang tinggal anak yang masih balita ya, bahkan ada yang baru lahir, ada yang baru beberapa hari kemudian meninggal ya. Itu kemudian ketika kita ditinggalkan oleh anak yang masih belum balik, boleh kita mengharapkan pahala kepada Allah SWT atas kematian anaknya. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam hal ini, ma minan nasi min muslimin yutawaffalahu salasan lam yablugul hingsa. Ya. Jadi tidaklah seorang muslim ditinggal mati ya oleh 3 orang anaknya yang belum balik ya, lam yablugu al hinsa. Kemudian illa adkhalahu Allahu al jannah. Nah, kecuali atau melainkan ia akan masih dimasukkan ke dalam surga. Bifadli rahmatihi iyahum. Dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Jadi orang yang disebutkan lam yablugul hins, artinya seorang yang belum balik, yang belum berbuat maksiat. Ya, artinya masih suci kan? Anak itu masih suci, masih belum balik, belum maksiat, kemudian dia meninggal, maka Rasul bersabda, siapa seorang muslim ditinggalkan oleh 3 orang anaknya yang belum balik, itu tadi man al hins itu, lam yablugul hinsa, yang belum melakukan kemaksiatan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga ya, dengan keutamaan rahmatnya kepada mereka. Nah, kemudian Nabi juga bersabda begini, ayyumam ra'atin matalaha salasatun minal waladi kanulaha hijaban minan nar. Ya. Ayyumam ra'atin ya, siapa saja seorang wanita yang
matalaha yang ia meninggal baginya salah satu 3 orang anak minal waladi dari anaknya kanu laha. Nah, maka niscaya baginya itu adalah hijaban minan nar. Ya, diberikan hijab baginya, ya, penghalang, hijab itu menjadi penghalang baginya dari api neraka. Nah, kemudian seorang wanita itu bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau 2 bagaimana? Apa 2 juga?" Beliau menjawab, "Ya, 2 juga." Katanya. Ini menunjukkan bahwa kita tidak perlu bersedih berlarut-larut dengan ditinggalkan oleh anak kita yang meninggal dalam keadaan masih muda belia atau masih belum balik. Ya, termasuk ditinggalkan oleh bayi, ditinggalkan oleh balita, maka hendaklah kita bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Barakallahu. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Wahyudi KS di sore hari ini, dan kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah mengirimkan ke WhatsApp kami di 08111999 720. Kita awali pertanyaan pertama dari Ibu Tini. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, almarhumah ibu saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Bila saya teringat, maka saya merasa sedih dan pasti meneteskan air mata. Tapi kemudian saya berkirim doa untuk beliau. Berdosakah saya masih menangisinya karena air mata ini adalah suatu kerinduan dari seorang anak? Sebelum dijawab Ustadz, kita sudah sudah ada penelpon yang masuk dari pendengar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dengan siapa di mana, Bu? Halo, Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Ibu. Saya Ibu Sofianti dari Tangerang. Baik. Ingin menanyakan Ustaz, saya suami saya baru 40 hari yang lalu meninggal. Misi semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya. Padahal waktu pas meninggalnya saya tuh nggak apa-apa. Saya merasa tegar. Bahkan saya memandikannya, melihat dikafaninya, dan mengucapkan selamat jalan untuk suami saya. Tapi belakangan ini saya selalu ingat dan menangis sendiri, Ustaz. Bagaimana dosanya Ustaz kalau begitu, atau mungkin akan menjadi siksa kubur untuk suami saya? Dengan setiap saat saya kalau ingat saya pasti nangis, rasa kangen kadang-kadang susah untuk dijabarkan, itu susah. Apakah saya berarti kurang ikhlas atau bagaimana, Ustaz? Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Semoga bisa menenangkan hati saya, agar saya tidak selalu menangis jika mengingat suami saya. Insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu di Tangerang ini sama dengan pertanyaan dari Ibu Tini, Ustaz? Ya. Nah, Sama ya? Hampir sama. Ya, jadi pertama bahwa memang siapapun orangnya menjadi satu hal yang wajar kalau ditinggalkan, jadi bersedih, merasa kehilangan, ya. Dan jangankan ini kan baru 40 hari. Iya. Tadi ada 3 tahun kan? Iya, ini 3 tahun. Ya sama, walaupun sudah lama. Saya sendiri ya kalau ketika ingat sama orang tua, saya meneteskan air mata gitu. Jadi waktu satu hal yang wajar. Itu menunjukkan karena kelembutan hati seseorang atas sifat kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Bukan karena tidak ikhlas. Bukan tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas itu kan tadi meratapi, ya, kemudian meraung-raung, kemudian menyalahkan si A dan si B, itu yang tidak ikhlas. Jadi tidak menerima takdir begitu. Ya. Jadi merasakan kerinduan, merasakan betul kasih sayang itu, lantas tiba-tiba sedih gitu ya.
Itu satu hal yang wajar, manusiawi seperti itu. Ya. Makanya Rasulullah SAW sendiri kan sempat kadang-kadang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha karena sering kali menyebut Khadijah. Ya kan? Kenapa? Karena betapa Rasulullah SAW merasakan luar biasanya ya kontribusi Khadijah ini dalam jihad beliau, dalam dakwahnya, dalam jihad, dalam seluruh aktivitas beliau. Ketika beliau sedang masa-masa sulit, Khadijah mengarahkan seluruh kemampuan untuk membantu beliau. Maka beliau merasa teringat, kemudian terungkaplah ya pujian kepada Khadijah. Nah, ini menimbulkan Aisyah radhiyallahu anha sempat cemburu. Tapi kemudian setelah diingatkan bahwa Khadijah itu beriman ketika semua manusia belum beriman. Oh, Masya Allah. Akhirnya Aisyah merasa, oh tidak seberapa lah dibandingkan dengan Khadijah gitu. Nah, jadi ini wajar lah seperti itu. Yang penting kita pertama, hendaknya kita selalu mengingat kebaikannya. Ya, dan lanjutkan. Kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang yang meninggal itu dilanjutkan, disempurnakan kekurangan-kekurangannya, ya, ditutupilah kekurangannya dengan kebaikan kita, dan kemudian kita doakan terus, semoga tadi suami ibu ya dimudahkan Allah SWT mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ya, kemudian dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah SWT, ya, diterangi dengan cahaya kebenaran, dan diampuni segala kesalahan-kesalahannya sekecil apapun, ya. Dan kita tidak boleh berhenti mendoakan terus. Kemudian juga semoga Allah diberikan tempat yang mulia. Walau mungkin kita merasakan sedih begini, duh gimana saya sedih pada waktu itu dia dalam hidupnya begini, banyak sekali kekurangan dalam ibadahnya dan sebagainya. Nah itu tidak mengapa, itu kan sudah berlalu. Yang jelas sudah meninggal, kita hanya mendoakan saja. Dan kita serahkan semuanya pada Allah. Allah Maha tahu yang paling baik untuknya. Ya, Allah yang Maha tahu paling baik untuknya, dan Allah seadil-adilnya yang memberikan balasan. Tidak akan pernah Allah menzalimi hambanya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Jadi sekecil apapun dia kebaikannya akan terus diberikan balasan oleh Allah. Demikian pula sekecil apapun keburukannya akan diberikan balasan. Nah, kita membantunya dengan memberikan atau mendoakannya agar Allah mengampuni dosa-dosanya, ya. Dan insya Allah kalau dia punya andil, misalkan orang yang meninggal itu sempat mengajarkan kepada kita, sempat menunjuki kita kepada kebaikan, lalu kita melakukan kebaikan tersebut, maka pahalanya pun mengalir. Gitu. Nah inilah maka oleh Rasul disebutkan kan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bi salasin. Apabila mati ibnu Adam, anak Adam itu semuanya terputus kecuali 3 hal. 1, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sekecil apapun harta yang dikeluarkan oleh si mayit itu sebelum meninggalnya, maka itu akan menjadi bekal baginya. Yang kedua, al ilmu yang yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang sudah pernah diajarkan, baik itu ilmu yang bersifat ilmu agama ataupun ilmu yang lain, tapi bermanfaat bagi manusia. Misalkan contohnya, Agus mengajarkan, ya, Mas Agus mengajarkan seseorang bagaimana cara belajar dagang yang baik. Seorang yang miskin akhirnya menjadi orang kaya dan bisa beramal, ya, bisa berbagai macam kebaikan dilakukannya. Maka itu adalah hasil usaha kita tadi membinanya, maka ilmu itu bermanfaat. Maka disebutkan al ilmu yuntafa'u bihi, tidak disebutkan ilmu din, tidak. Ilmu yang bermanfaat. Jadi semuanya bisa. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah waladun sholih yad'ulahu, anak soleh yang mendoakannya. Dia anak soleh yang memang hasil daripada didikannya, sehingga menjadi baik, menjadi soleh anak ini, lalu mendoakannya, maka menjadikan pahala baginya. Nah itu demikian. Wallahu a'lam. Baik, Ibu hamba Allah di Tangerang dan juga Ibu Tini, semoga terjawab. Kemudian Ustadz, ini pertanyaan dari Pak Dayat di Bogor sebelum kita masuk ke jeda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, adakah doa khusus waktu mengusap mata mayit setelah melepaskan ruh? Dan adakah tuntunan kita mengajikan mayit setelah dikubur di atas kuburan sampai 7 hari? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampai hari ini belum mendapatkan keterangan tentang doa khusus menutup mayit. Ya, jadi kalaupun misalkan mau berdoa menggunakan dalil umum, cukuplah dengan membaca Bismillah. Ya, jadi menutup mayit, dan Rasulullah SAW melakukan kan dalam hadis dikatakan idza hadartum mautakum fa'agmidul basar. Apabila kalian menghadiri kematian seorang, maka pejamkanlah matanya.
Fa innal basara yatma'ul ruh, ya. Karena sungguhnya pandangan itu mengikuti ruh, hanya itu aja. Maka mungkin di antara pendengar silakan kalau memang pernah ada menemukan oh saya doanya pakai ini, harus dasar dalilnya. Dalilnya dari mana? Apakah dari contoh Rasulullah atau contoh para sahabat? Tapi saya sendiri belum menemukan doa khusus untuk menutupkan jenazah atau mata mayat ketika sesudah lepas ruhnya. Jadi hanya cukuplah kalaupun kita menggunakan dalil umum, membaca bismillah saja sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Adapun tentang adakah tentang ngaji di kuburan, itu pun saya belum mendapatkan keterangannya. Ya. Jadi yang diperintahkan adalah kita mendoakan, ya, mendoakannya kepada yang sudah meninggal dan melanjutkan kebaikan-kebaikannya, menyambung silaturahim dengan orang terdekatnya, itu yang disyariahkan atau disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik Pak Dayat Bogor, semoga terjawab. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan jeda sejenak. Nanti kami akan segera kembali ke ruang dengar Anda setelah nada takwa berikut ini. Radio Silaturahim untuk Islam yang satu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Tafsir Sore bersama Ustadz Wahyudi KS. Dan kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada pertanyaan datang dari hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah memang pembacaan surah Yasin akan membantu meringankan orang yang sedang sakaratul maut? Ataukah ada ayat-ayat Al-Quran yang dianjurkan untuk dibaca? Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pekan lalu sudah kita sampaikan bahwa sabda Rasulullah SAW. Ada telepon? Nggak apa-apa Ustaz? Ya, Telepon dulu? ya telepon dulu. Baik, kita terima telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Assalamualaikum siapa Pak di mana, Bu? Ustadz. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Ini Bapak Haji Musyawir. Bapak? Bapak Haji Musyawir. Baik, Pak Haji Musawir, silakan Pak. Iya. Ini mau bertanya pada Ustadz. Silakan. Ini pada masalah kematian. Saya itu punya asuransi kematian, yaitu asuransi yang mana itu nanti akan keluar dananya jika saya mati atau istri saya meninggal. Nah, ini apakah dalam Islam diperbolehkan atau tidak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Haji Musawir ini punya asuransi kematian. Di mana asuransi kematian ini akan cair bila bapak ini atau istri bapak ini meninggal. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam melihat hal ini? Boleh atau tidak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memang asuransi kematian itu adalah menjadi ikhtilaf ya di kalangan para ulama, berbeda pendapat. Tapi selain daripada itu juga pada prinsipnya bahwa semua yang menjadi peninggalan mayit maka itu menjadi harta waris. Itu ya, menjadi harta waris bagi yang ditinggalkan. Maka kan begitu meninggal ada asuransi kematian, misalkan ada lagi yang lain-lain ya, itu semua menjadi harta waris. Maka tetap harus dibagi sesuai dengan ketentuan waris dalam Islam. Demikian. Baik, jadi masih ikhtilaf ya Ustaz ya? Ya. Di kalangan para ulama. Baik Pak Pak Samsudin, semoga terjawab. Mohon maaf jika saya salah dalam penyebutan nama. Ini kemudian pertanyaan selanjutnya tadi dari hamba Allah di Jakarta Ustadz tentang membaca surat Yasin. Ini bagaimana? Jadi ini juga sama ya. Ini termasuk bagian dari ikhtilaf juga. Kalau ada sebagian yang menyebutkan bahwa dengan baca surat Yasin katanya akan membuat dimudahkan bagi ahli kubur. Tapi ada juga yang menyatakan tidak demikian, karena dinilai bahwa hadis-hadis yang menyangkut tentang itu adalah tidak sahih, maka ia tidak menggunakan hal itu. Jadi memang masalah seperti ini tinggal kita mau menggunakan hadis sahih apa mau menggunakan hadis dhaif juga gitu ya. Iya. Nah kalau gitu, kalau misalkan saya menggunakan hadis sahih saja, tinggal diperiksa saja hadisnya, ya tanya sama ahli hadis kedudukannya seperti apa. Oh ternyata menurut para ahli hadis ini misalkan hadis dhaif, kita tinggalkan. Mana yang sekiranya sudah sahih, maka itu yang kita amalkan. Nah karena sebagian ulama ada juga yang membolehkan menggunakan hadis dhaif untuk fadail. Nah itu yang terjadi di kalangan para ulama tentang masalah-masalah fikih. Tapi yang pasti ya, yang pasti benarnya, yang pasti tidak ikhtilaf, itu adalah sabda Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu tidak ikhtilaf itu. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari ya, di nomor 1283 dan Muslim nomor 926. Nabi bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi tidak disibukkan dengan yang lain. Cukuplah kalimat la ilallah. Karena saat itu setan menggoda. Ya, di hadis yang lain itu kan inna syaiton, sehingga setan itu menggoda, membuat sibuk orang-orang yang akan meninggal.
agar dia tidak ingat kepada Allah. Tuh. Maka dengan hal ini Rasulullah SAW memberikan sederhana kalimat, udah kalimat la ilaha illallah. Dan ini tidak akan menyalahi, artinya Rasul memberikan solusi terbaik agar selamat seseorang di akhir hayatnya, maka tuntunlah kalimat la ilaha illallah. Agar dia konsentrasi dengan kalimat ini, tidak dengan yang lainnya. Gitu. Nah itu yang kami ketahui, wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian Ustadz, ini ada Ibu Encum di Sukabumi ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya pernah mendengar dari sebagian orang bahwa orang yang mati dengan sebab tertimpa bangunan roboh atau kebakaran maka ia mati sebagai syahid. Pertanyaannya adalah, apakah sama orang ini dengan mereka yang syahid di jalan Allah jika ada orang yang mati dengan salah satu sebab di atas? Ya. Dalam hadis memang disebutkan yang bijak bisa menjadikan syahidnya seorang itu tidak hanya peperangan di jalan Allah, tetapi juga orang-orang yang sedang hamil, ya, kemudian meninggal setelah melahirkan, dia syahid. Orang yang tertimpa bangunan, dia syahid. Orang yang tenggelam, dia syahid, dan sebagainya. Nah, tapi syaratnya satu. Apa, Ustaz? Syaratnya dia orang-orang yang beriman. Dia yang selama ini mempertahankan syahadatnya. Maka disebutlah syahid. Syahid orang yang bersyahadat. Orang-orang yang senantiasa menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya. Kalau misalkan kesehariannya dia berbuat syirik, tidak sholat, bagaimana? Dari sudut mana kita memandang dia syahid? Ya. Jadi kalau orang yang durhaka ketimpa bangunan, sangit, bukan syahid. Gitu. Ya, mati sangit. Kalau orang ada syarat-syaratnya. Ya, syarat-syaratnya dia beriman. Dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasul, dan dia melaksanakan perintah-perintah Allah dan perintah Rasulnya. Jadi tidak ujuk-ujuk orang ketimpa. Kalau gitu enak banget dong. Tetap Ya, gitu kan, ya padahal dia tidak. sehari-hari berbuat maksiat. Iya gitu. Jadi ini harus dikelirkan, diluruskan pemahaman ini. Maka dalam hadis tentang 7 orang yang mati syahid itu, antara lain kan itu orang yang tertimpa bangunan, orang yang tenggelam, ya. Seperti halnya kena kemarin di Palu kan? Iya. Di Palu. Itu kan ada yang di daerah Petobo. Itu kan berapa ribu itu orang-orang yang ditenggelamkan Allah, dibenamkan ke bumi. Nah, sementara dalam Al-Qur'an di surat Al-Ankabut ayat ke-40 disebutkan bahwa kami akan menyiksa mereka itu dengan dosa-dosanya. Gitu. Karena dosa mereka. Di antara mereka akan ditimpakan hujan batu, ya. Seperti di kaum Ad. Ya, kaum Ad ditimpakan hujan batu, hujan kerikil. Kemudian ada yang ditampilkan dengan suara yang menggelegar keras sampai memekakan telinga, bahkan sampai keluar darah telinganya saking kerasnya suara itu. Nah, itu disebutkan pada kaum Samud. Nah, kemudian ada yang ditenggelamkan atau dibenamkan ke bumi seperti kaum Nabi Lut, ya, karena sodomi, karena LGBT ditenggelamkan ke bumi. Kemudian Korun yang kesombongan dengan hartanya ditenggelamkan juga ke bumi, dibenamkan ke bumi. Ada yang ditenggelamkan dengan air laut seperti Firaun, Haman dan bala tentaranya. Itu semua adalah disebutkan di surat Al-Ankabut ayat ke-40 karena dosa-dosa mereka. Jadi kalau misalkan orang tiba-tiba tertimpa bangunan kemudian dinilai syahid, ya siapa dulu orang yang tertimpa bangunan itu? Apa dia rajin sholat, menjaga tauhidnya dari kesyirikan? Oh ya, dia tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, bahkan berbuat syirik. Dari sudut mana kita memandang dia syahid? Ya. Gitu. Jadi inilah yang harus kita pahami, jangan sampai terjadi kesalahpahaman dalam memandang pengertian syahid tersebut. Baik, Ustaz. Baik, kemudian dari Bapak Lukman di Pasar Minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah jika menangisnya berlebihan sampai meraung-raung juga termasuk perbuatan jahiliyah? Ya, tadi Nabi menyebutkan bahwa itu termasuk as-saliqah, ya. As-saliqah itu adalah orang yang seorang wanita yang berteriak, ya, berteriak meninggikan suaranya sampai meraung-raung. Itu termasuk perbuatan-perbuatan jahiliyah, maka hendaknya diingatkan. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa itulah perbuatan terlarang, tidak akan melakukannya. Ya. Ya kalau misalkan meraung nangis misalkan keras gitu ya, nangis dalam artian tidak sampai meraung-raung apalagi meratapi, ya masih dianggap wajar gitu. Sesegukan misalkan, ya itu masih dianggap wajar.
Yang tidak boleh tadi sampai merongrong, wah mau teriak-teriak sampai ngamuk bahkan ya. Nah itu yang tidak dibenarkan perbuatan jahiliyah. Nabi SAW mengatakan laisa minna, tidaklah termasuk golonganku. Tuh, masya Allah. Demikian. Baik, nangis boleh tapi tidak boleh sampai meraung-raung. Dengan Sesenggukan suara boleh keras, ya, ya, atau dengan suara sesenggukan keras. Baik, kita terima telepon kembali yang sudah bergabung. Ada pendengar kami di ujung telepon yang ingin bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya, tapi di luar tema. Saya kan ini Ibu Nur dari Tangerang. Iya, Bu. Saya mau, ini kan saya pensiunan ya dari Bapak. Ya. Terus saya kalau mau pinjem uang itu riba apa enggak Pak Ustaz ya? Uang mana, Bu? Uang pensiunan. Uang pensiunan suami saya mau Iya. pinjam gitu. Tapi nanti kalau saya udah nggak ada umur katanya dibebasin gitu Pak Ustaz. Bagaimana itu ya? Boleh apa tidak? Bapaknya masih ada? Ya? Bapaknya masih ada? Nggak ada, udah meninggal deh. Nah, kalau nggak ada berarti jadi harta waris buat ibu? Ya? Jadi harta waris ibu? Enggak, saya mau pinjam gitu di kantor, mau pinjam uang gitu Pak Ustaz. Apa riba apa enggak itu gitu. Oh. Iya. Ya. Ya di kantor pensiunan kalau ada pinjaman Ya, gitu Pak ya, Ustaz. ya. Ya. Iya. Baik. Udah, Bu. Ya udah gitu aja Pak Ustaz ya. Ya, baik. Ayo, iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi Bu. masalah riba dan tidak riba itu tidak saja ditentukan dengan tempat, Ya. tapi juga dengan sistem yang diberlakukan. Contoh misalkan, apakah di tempat pensiun atau di tempat mana saja, atau misalkan taruhlah di satu lembaga namanya At-Ta'awun, ya, At-Ta'awun kan tolong menolong gitu ya. Bukan Tapi At-Ta'awun Puncak ya. bukan masjid At-Ta'awun. Jadi At-Ta'awun misalkan lembaga Baitul Mal At-Ta'awun, tapi di dalamnya meminjamkan uang lalu kemudian ditambahkan bunga, ya tetap saja riba walaupun namanya ta'awun gitu. Jadi intinya riba itu adalah melebihkan harta yang kita pinjam dengan dasar perjanjian kelebihan itu. Misalkan contoh, sebelum pinjam boleh kamu pinjam nih, tapi nanti dilebihkan ketika bayar 15% misalkan atau 20%. Nah, itulah dikatakan riba. Sementara riba ini jelas sekali dosanya sangat besar. Dalam kitab Al-Kabair, kitab kumpulan dosa besar yang ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi, itu ada 10 dosa besar, itu termasuk salah satunya riba. Dari 70 dosa besar, ada 10 dosa besar tertinggi di atas setelah syirik gitu ya. Setelah syirik, terus sihir, kan membunuh, kemudian meninggalkan sholat, terus tidak berpuasa pada bulan Ramadan, padahal tanpa udzur, kemudian tidak berzakat, padahal dia harus mengeluarkan zakat, kemudian tidak berhaji, padahal dia harus berhaji, kan ya, karena mampu. Kemudian termasuk salah satunya riba, berzina, durhaka pada orang tua, dan riba. Itu termasuk dosa-dosa besar yang masuk dalam kategori tertinggi. Maka Nabi bersabda, riba itu 73 pintu dosanya. Aisaruha misla ayangkiyah rojul ummahu. Yang paling ringan dosa riba itu sama dengan menzinahi ibu kandungnya sendiri. Tuh, jadi pinjam misalkan ke tempat lain siapapun, apapun namanya, selama itu transaksi riba tetap saja dosa gitu. Bagaimana dengan orang yang kredit motor, mobil ataupun rumah, Ustaz? Karena kalau dia beli secara kontan, dia kan tidak mampu. Nah, kredit itu sendiri kan kalau selama tidak ada transaksi riba dibolehkan. Pada dasarnya kredit itu kan menolong. Nah, kalau misalkan dia kredit dengan lihat kondisi sekarang ya, kredit yang sekarang itu yang kita harus punya komitmen, kita harus sanggup membayar secara lunas setiap bulan. Tapi kalau terjadi pelanggaran, akan jatuh pada riba. Kenapa? Karena terjadi pelanggaran, terkena denda. Maka akan berubah nilai nominal harganya. Nah ini yang dikatakan jadi maka termasuk riba. Nah kalau pinjam uang tadi ditentukan dari awal, jadi ribanya itu. Bahwa misalkan Mas Agus pinjam 10 juta, oke nanti dibayarin 12 juta. Setuju, sepakat, riba. Atau tidak 10 juta 100 rupiah, riba nggak? Riba tetap. Jadi bukan masalah besar dan kecil, tapi sistem, bentuk transaksi yang dilakukan semacam itu. Tapi kalau misalkan Mas Agus saya pinjam 10 juta, buat apa Ustaz? Ya ini untuk keperluan saya lah, ada apa urusan. Nah,
pada saat mengembalikan, ya, tiba-tiba Mas Agus gini ya, karena Mas Agus sudah menolong saya, alhamdulillah, uangnya itu sebagian saya golangkan, gitu, sebagian untuk kepentingan keluarga, sebagian saya golangkan, dan ternyata dapat untung, maka saya akan berbagi nih untungnya, ini kasihlah misalkan 1 juta, nah, boleh, itu tidak riba, itu karena tidak dijanjikan. Jadi kalau dijanjikan dari awal jadi riba, itu kalau jadikan syarat transaksi menjadi riba. Tapi kalau berbentuk kebaikan yang tidak diminta dan tidak disyaratkan, maka boleh. Itu. Baik, Ustaz. Demikian. Kita ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Kita kembali lagi masuk ke tema kita di sore hari ini dari Ibu Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tanggapan Ustaz mengenai kebiasaan orang-orang di kita yang sering memotong hewan jika ada yang meninggal? Apakah ini ada riwayatnya, Ustaz? Syukran. Ya, harus jelas dulu memotong hewan karena meninggal itu untuk apa. Ya, kalau misalkan memotong hewan itu bukan yang bersangkutan, bukan keluarga yang meninggal, tapi orang lain memotong hewan untuk membantu makanan keluarga yang meninggal, boleh. Gitu. Misalkan di keluarga Mas Agus ada yang meninggal, ya, saya ikut, saya mau berbuat baik nih, mau menjamu gitu ya, menjamu keluarganya karena dalam kondisi musibah, kita potong hewan, tidak ada masalah itu, mau memotong hewan apa saja. Tapi kalau memotong hewan dijadikan syarat karena meninggal seseorang, itu yang tidak ada dasar keterangan dalilnya. Gitu. Jadi memang menentukan niat dan praktek itu harus betul-betul pas gitu ya, di dalam ini. Jadi kalau misalkan, kan kata Rasulullah SAW, ista'u ta'aman di Ali Ja'far, sediakan makanan untuk Ali Ja'far, untuk keluarga Ja'far, ketika Ja'far meninggal di saat perang Mu'tah. Nah, para sahabat mengumpulkan makanan, dikirimkan kepada keluarga Ja'far. Nah, jadi kalau misalkan di antara para sahabat itu ada yang motong hewan karena ingin apa istilahnya menghibur keluarga Ja'far, boleh. Nah, tapi bukan karena menjadi syarat atau karena meninggalnya seseorang. Itu. Demikian. Baik. Kemudian Ustadz, ini dari Pak Johar di Kalideres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Orang meninggal pada dasarnya hanya jasadnya yang mati, namun ruhnya tetap hidup. Mohon Pak Ustadz memberikan gambaran tentang ruh. Terima kasih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah wa rahmatullah. Kalau berbicara tentang ruh di dalam Al-Qur'an dikatakan yas'alunaka 'anir ruh, ya kan? Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Ya, maka Allah berfirman, "Qul," katakanlah, itu min indi Rabbi, itulah urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberikan ilmu tentang hal itu kecuali sedikit saja. Maka tentu ini harus ada pembahasan khusus masalah ruh. Yang jelas berbicara masalah ruh itu tidak bisa sembarangan, ya, harus berdasarkan dalil, karena bicara tentang ruh adalah yang maha tahunya Allah Subhanahu wa taala. Rasul sendiri tidak tahu. Gitu ya. Rasul tidak banyak tahu kecuali yang diwahyukan, kecuali yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh sembarangan berbicara masalah ruh, ya, karena akan bisa menimbulkan kesyirikan, bisa menimbulkan kesalahpahaman. Maka saya pun tidak berani kalau di sela-sela bicara tentang ini, bicara tentang ruh. Jadi kalau masalah khusus, janjikan misalkan minggu depan bicara tentang khusus ruh. Nah, kita gali dulu sampai sedetil mungkin sehingga tidak salah memahami. Wallahu a'lam. Demikian. Pak Johar di Kalideres, semoga terjawab ya Pak ya. Kemudian dari Pak Johar kita ke Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, sewaktu nenek saya meninggal, setelah dimandikan sebelum dikafani, saya ingin sekali mencium nenek saya. Kemudian diizinkan oleh ayah saya dengan catatan tidak boleh meneteskan air mata di pipi nenek saya. Yang ingin saya tanyakan, apakah ini ada tuntunannya atau bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya, sampai hari ini saya belum mendapatkan satu keterangan tentang larangan meneteskan air mata. Tapi melihat daripada tadi, mungkin khawatir masuk dalam kategori meratapi. Jadi mungkin kakeknya itu hanya sebatas khawatir masuk dalam kategori yang dilarang oleh Nabi. Itu tadi dilarang meratap, ya. Jadi kalau misalkan tanpa sengaja gitu ya, tanpa sengaja kemudian meneteskan air mata, gimana lagi? Itu maka
tidaklah menjadikan satu larangan. Nah, kecuali kalau memang ada dalil yang melarang, tapi saya belum menemukan larangan itu. Jadi yang larangan tadi hanya Nabi menyatakan barang siapa yang man niha alaihi yu'adzabu bima niha alaihi. Ya, barang siapa yang diratapi, niscaya ia akan diazab dengan ratapan yang ditujukan kepadanya. Jadi kalau nangis sampai cucuran air matanya sampai banyak sekali kepada wajah si mayit, dan dia di situ kemudian sampai memelas-melas gitu ya, bapak kenapa bapaknya saya gimana bapak? Nah itu yang tidak dibolehkan, itu yang dilarang. Jadi kalau misalkan secara wajar tiba-tiba saat mencium menetes air matanya, insya Allah bukan faktor kesengajaan juga, dan itu tidak termasuk yang dalam hadis tadi. Demikian. Baik. Jadi sebenarnya tidak apa-apa kalau kita mencium kemudian air ke mata kita menetes di mayit. Iya, saya sampai sekarang belum menemukan dalil. Jadi belum ada dalilnya ya. Belum ada dalil tentang larangan tentang hal itu. Yang dilarang adalah kalau misalkan sampai bercucuran banyak gitu ya, sampai meraung-raung tadi, sambil menyalahkan gitu ya, atau pokoknya kayaknya rasanya hancur dunia ini tanpa engkau. Nah seperti itu yang tidak dibolehkan. Baik, kemudian ini pertanyaan dari Semarang, Ustadz, ada Ibnu Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya melanjutkan amalan kebaikan orang tua semasa hidupnya? Ya, hukumnya adalah pertama perintah dari Rasulullah SAW, artinya berarti bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, sangat tergantung kepada niat dan praktek itu sendiri. Kemudian yang kedua, dengan melanjutkan kebaikan amalan itu akan menjadi pahala ya bagi orang yang sudah meninggal. Gitu. Menjadi pahala bagi orang yang sudah meninggal. Kalau kita melanjutkan kebaikan-kebaikannya, apalagi kalau itu diwasiatkan oleh yang bersangkutan. Demikian. Baik. Dan kita ke pertanyaan terakhir, Ustadz, ya. Dari hamba Allah di Kalimanggis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang yang rajin beribadah, mohon maaf, ini terhilang. Apakah orang yang rajin beribadah, dia soleh dan juga takwa, ada kemungkinan mati dalam keadaan su'ul khatimah? Ada. Jadi ada. Yaitu kapan itu terjadi? Ketika dia di akhir hayatnya teruji dengan godaan, dengan rintangan, dengan tantangan, akhirnya dia membelot, maka pada akhirnya dia su'ul khotimah. Nah, ini dalam hadis Arba'in itu juga disebutkan bahwa ada orang yang dia melaksanakan kebaikan terus, tinggal sejengkal lagi, ya ternyata dia bergeser, dia melakukan keburukan dan dia melakukan perbuatan ahli neraka. Maka saat meninggal dia dalam kondisi sedang melaksanakan perbuatan ahli neraka. Ada orang yang selama ini terus buruk, tapi di akhir hayatnya tinggal sejengkal lagi, ya dia kan tidak tahu kapan akan wafatnya kan. Tiba-tiba tersadar, tobat, lalu kemudian dia berbuat kebaikan, dan saat itulah dia meninggal. Maka dia berakhir dengan husnul khotimah. Ini makanya ketika dalam kondisi ini kita tidak boleh sombong, ya tidak boleh sombong. Wah, saya yakin lah bakal husnul khotimah. Kenapa? Saya selalu berbuat baik, saya selalu beribadah. Tidak boleh sombong. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan kami ya setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Nah, ini artinya maka kita berdoa ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam setiap hari. Maksudnya begitu. Agar kita merawat terus, kita mohon kepada Allah petunjuk dan bimbingan, jangan sampai kita berakhir mati dalam keadaan seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Inilah yang harus kita pahami, yang harus kita pelajari. Kita tidak boleh memberikan vonis kepada seorang misalkan berbuat ente mau sholat kagak, ngaji enggak, ente mau dasar lu calon neraka. Nah, itu tidak boleh. Kalau kita nggak tahu. Tidak tahu. Kematian akhirnya itu tidak tahu. Wa mata di nafsun mada taksibu goda. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dia perbuat hari esok. Wa mata di nafsun bi ardin tamut, dan tidak ada seorang yang tahu di mana dia akan menemui kematian. Dan dalam kondisi bagaimana tidak tahu. Oh, Masya Allah.
Inilah pentingnya kita hendaknya berserah diri, kepasrahan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ada sombong di hati sedikit pun. Ya, demikian. Baik, dan pertanyaan dari hamba Allah tadi menjadi pertanyaan terakhir kita di kesempatan sore hari ini. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kita berpisah Ustaz akan memberikan kesimpulannya di sore hari ini. Tafadhal Ustaz. Baik, ikhwan akhwat fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kematian adalah sebuah kepastian. Kita semua tidak akan pernah bisa menghindar. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap orang atau setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian dalam kondisi apapun. Dan kematian tidak akan menunggu tobat kita. Ya, demikian pula Allah berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap pribadi akan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Dia tidak akan menanti tobat kita. Maka karena itulah jangan pernah kita menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini misalkan sholatnya masih belang-belang, ntar aja lah kalau sudah tua, sudah entar lagi, ditunda-tunda terus. Padahal kita tidak tahu kematian sedang menguntit kita, dan bisa jadi saat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, saat kita lengah, Allah mencabut nyawa kita dan kita mati dalam keadaan suul khotimah. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itulah mari kita pertahankan keislaman kita, berbuat baik dimanapun berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Satu ketika Abu Dzar Al-Ghifar datang pada Rasulullah SAW tentang hal tadi. Ittaqillah haitsuma kunta. Kata Rasulullah SAW, ya Abu Dzar, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'i sayyatal hasanah, dan ikutilah atau iringilah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, sehingga menghapuskan keburukan-keburukan itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergauli manusia dengan pergaulan yang baik. Lalu kemudian Abu Dzar bertanya, ya Rasulullah, apakah kalimah la ilaha illallah itu adalah perbuatan baik? Mengucapkan kalimah la ilaha apakah perbuatan baik? Kata Nabi, kalimah la ilaha illallah itulah kalimah yang paling tinggi derajatnya, insyaallah azza wajalla. Nah, subhanallah para oleh karena itulah mari kita tetap menjaga berzikir, terutama zikrul qalbi, zikir hati, dan senantiasa merawat diri kita dengan istighfar, menjaga bertakwa dimanapun kita berada. Kita berharap semoga Allah SWT membimbing kita, amin, ya, mengarahkan kita dan mencatat kita sebagai orang-orang yang husnul khotimah. Semoga Allah SWT menghapuskan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita bisa pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dengan limpahan ridho dan ampunan Allah SWT. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wa'alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi tausiah kita di sore hari ini bersama Ustadz Wahyudi KS. Tema kita adalah Mausu'atul, dalam kitab Mausu'atul Adabil Islamiyah, bab Adabul Janais, adab ketika kematian. Terima kasih kepada Anda ikhwan dan akhwat yang telah memberikan pertanyaannya di nomor kami. Semoga Allah membalasnya dengan berlipat ganda dan mencatat sebagai amal soleh. Dan mohon maaf ini untuk Bapak Maulid Arwin, ya, yang memberikan pertanyaan belum sempat terbaca, namun ini pertanyaannya hampir sama dan sudah dijelaskan oleh Ustadz tentang doa khusus menutup mata mayit. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Abi Agus, kemudian ada Atep dan juga Panji Ahmad. Mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertutup mata jiwaku, berselimutkan dosa. Bertahun-tahun diriku terlalu